Pilih ini ngerasa sesuatu yang ngamatin tadi tuh kok kayaknya makin lama makin dekat gitu. Tapi di situ Pilih nggak cerita ke kawan-kawannya, dia cuma bilang, agak cepat yuk jalannya, udah mau gelap ini. Nanti kita dimarahin kalau misalnya kita telat pulang, katanya. Teman-temannya pun setuju ya kan. Akhirnya mereka pun langsung mempercepat langkahnya dan akhirnya sampailah itu di asrama sebelum maghrib. Adalah kan akhirnya setelah sampai di asrama, Pilih jauh lebih tenang tuh. Dia udah nggak ngerasa diawasin lagi. Pilih pun beraktivitas kayak biasanya. Tapi besoknya waktu mau mandi ke sungai, Pilih ngerasa ada yang ngamatin dia lagi di sekitar pohon bambu tuh lah. Gak cuma di hari itu aja, Wak. Hari-hari berikutnya juga sama. Pilih ini ngerasa dia itu macam lagi diintai itu loh sama orang setiap kali dia lewat pohon bambu tuh, area pohon bambu itu. Dan hal ini terjadi selama berbulan-bulan, Nat. Cuman di sini tuh Pilih ini milih untuk diam aja. Dia nggak mau cerita sama kawan-kawannya. Dia juga nggak cerita sama Suster Corlin, Wak. Soalnya dia nggak yakin mereka semua bakal percaya gitu loh. Hingga sampai di suatu hari, Pilih ngalamin satu kejadian yang jauh lebih aneh lagi, Wak. Dan tanpa disangka, bermula dari kejadian itulah gangguan yang dialami sama Pilih ini makin parah sampai bikin satu asrama tuh geger. Nah jadi pada suatu sore nih Wak ya, 5 kawan sekamarnya si Pilih ini, Maria, Sinta, Rina, Eli sama Yohana, berangkat mandi duluan ke sungai Wak, bersama dengan kawan-kawan yang lain juga. Nah waktu itu Pilih nggak berangkat karena si Pilih ini lagi ada urusan di asrama. Pilih bilang, udah kalian duluan aja nggak apa-apa, nanti aku nyusul, palingan jam 4 udah selesai kok gitu. Ya udah kami duluan ya, nanti nyusul loh Le, jangan sampai kesorean gitu. Oh siap, kata si Pilih. Dah urusan Pilih waktu itu selesai sekitar jam 4 Wak, dan dia pun langsung lah itu kan nyusul jalan sendirian ke sungai. Dan seperti biasa, Pilih ngerasa was-was lagi Wak, waktu mau lewat area pohon bambu. Karena kan dia selalu ngerasa diawasi waktu lewat situ ya kan. Makin lagi dia sendirian. Nah nggak lama pas dia mau masuk ke jalan setapak dekat pohon bambu itu, dari jauh Pilih ini udah ngelihat ada laki-laki tua lagi berdiri di ujung jalan Wak. Si laki-laki itu pakai jubah warna putih dan posisinya lagi berdiri membelakangi si Pilih. Di situ Pilih ini ngerasa macam familiar sama si orang ini. Waktu diamati lebih detail, jubah putih itu mirip kali sama jubah putih yang biasanya dipakai sama Romo Johan. Dan kalau dilihat-lihat dari posturnya juga, Wak, posturnya atau tubuhnya ini juga mirip kali sama Romo Johan. Situ akhirnya Pilih mikir, Romo Johan ini pasti. Tanpa curiga sedikit pun, Pilih pun langsung menyapa lah si laki-laki ini waktu udah mulai agak dekat. Sore Romo, katanya. Nah pas disapa, laki-laki itu noleh memang Wak. Dan betulan memang itu Romo Johan. Pilih nanya lagi, oh Romo udah lama di sini gitu kan. Tapi bukannya dijawab Wak, Romo Johan ini malah diem aja sambil dia ngamatin si Pilih dari atas sampai bawah Wak. Dan tatapannya tuh tajam dan dia tuh nggak senyum sama sekali tuh loh. Berbeda dari Romo Johan yang biasanya selalu memang ramah, murah senyum. Nah ngeliat ekspresi itu Pilih mikir, ini jangan Romo Johan marah nih sama aku. Kan gak biasanya dia diem kayak gini aja. Akhirnya Pilih bilang, maaf ya Romo, saya kesorean ke sungainya soalnya tadi ada urusan di asrama. Jangan marah ya Romo ya gitu. Pilih pikir Romo ini marah karena dia terlalu sore pergi ke sungai. Nah habis bilang kayak gitu, Romo Johan tiba-tiba ngomong pakai bahasa daerah setempat. Dia bilang gini,